Halo pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Coding Web. Channel ini didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial kita tentang penggunaan fitur feedback pada Moodle, dan dalam video saya yang sebelum ini saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar untuk membuat sebuah modul feedback yang dapat digunakan untuk melakukan polling atau melakukan buat survei. Salah satunya berfungsi untuk evaluasi kelas. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan langkah per langkah untuk membuat item pada kuesioner yang sudah kita buat sebelum. Bagaimana caranya? Silakan kita lanjut ke tutorial berikut ini. Nah, seperti biasa kita kembali lagi untuk login. Kemudian kita masuk ke kelasnya. Nah, ini sudah ada feedback di sini. Kita tinggal kembali dalam feedbacknya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kotak dialog untuk pembuatan item. Nah, kita bisa mengklik edit question ya untuk memulai menambahkan itemnya. Tinggal klik edit question. Kemudian kita bisa tambahkan berbagai bentuk, sebenarnya banyak ya bentuk-bentuk dari feedback ini, item ini yang bisa kita gunakan. Misalnya yang paling umum adalah menggunakan multiple choices ya. Nah, atau nanti bisa juga berbentuk number atau membentuk short answer ya, atau longer text answer kalau kita nanti butuh untuk membuat pertanyaan terbuka. Nah, saya akan mulai dengan yang paling umum saja dulu, yaitu dengan membuat multiple choice ya. Kita mulai saja dulu. Nah, misalnya kita di sini kita pertamanya mungkin akan lebih baik kalau kita klik required ya, supaya siswa wajib mengisi, jadi tidak boleh di-skip gitu. Nah, kita buat question-nya itu misalnya, eee, what is the most the most interesting ya, interesting topic in this course. Nah ya, oke. Kemudian labelnya kita buat misalnya Q1. Ini adalah label heading-nya. Kemudian di sini pilihan multiple choice type-nya, apakah kita bisa single answer, bisa juga multiple answer, ya, atau bisa juga multiple choice yang single answer tapi dengan menggunakan drop down menu. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya dalam contoh biasa saya lakukan itu, kalau kita menawarkan pertanyaan seperti what is the most interesting topic, biasanya kita akan berikan mereka izin untuk memilih lebih dari satu pertanyaan, satu pilihan ya gitu ya. Jadi kita coba saja dulu misalnya membuat yang multiple answers di sini ya. Kemudian kita buat multiple choice-nya misalnya, oke, misalnya saya membayangkan kelas linguistik ya, kita buat saja misalnya satu fonologi, yang kedua morfologi, ya, 3 sinteks, 4 semantics, 5 pragmatik dan lain-lain ya. Nah, ini adalah satu bentuk soal yang nanti bisa dipilih oleh siswa lebih dari satu jawaban. Oke, kita save saja dulu, oke. Nah, ini nanti sudah kita bisa lihat previewnya ya. Jadi nanti mereka boleh memilih lebih dari satu pertanyaan, satu pilihan ya. Kita tambah yang berikutnya, sekarang saya akan coba multiple choice yang eee, kita save aja dulu ya, supaya jangan hilang nanti. Exit, kita beri nama exit polling or linguistics ya. Ini contoh saja. Oke, kemudian kita tambah satu lagi multiple choice yang baru ya. Oke, kita buat multiple choice. Oke.
Kemudian pertanyaan keduanya misalnya saya ingin multiple choice yang jawabannya cuma 1, ya, misalnya, "What is the most challenging aspect of the class?" Nah, ya, kita buat Q2 misalnya, multiple choice-nya masih kita pilih yang single answer, kemudian saya akan buat, pertanyaan misalnya assignment, ya, assignment, final test, kemudian presentation, discussion. Nah, ini contoh saja ya. Jadi oh ya, yang perlu saya jelaskan tadi adalah kalau kita punya multiple choice, maka aturannya adalah kita cukup membuatnya dalam line, berbeda ya. Jadi setiap satu pilihan item kita akan membuat line baru. Oke, kita klik, save. Nah, di sini kita sudah punya satu lagi multiple choice, tetapi di sini kita punya, eee, bentuk yang pilihannya cuman single ya, salah satu, dia nggak boleh dua-duanya gitu. Tidak boleh 2 atau lebih. Oke, kita coba lagi berikutnya, saya akan mencoba yang nah ini ada yang menarik adalah multiple choice rated ya, saya akan coba pilihannya namanya multiple choice rated. Bedanya apa? Bedanya adalah, dengan menggunakan multiple choice rated, maka pilihan tadi sifatnya adalah, skala ya, bukan, kategorial. Kalau tadi yang 2 tadi adalah kategorial ya, jadi jawabannya itu enggak masalah, dia mau pilih A, B, atau C itu enggak masalah. Tapi kalau yang multiple choice rated ini kita akan membuat pertanyaan di mana ada urut-urutan ya. Jadi misalnya kalau dia milih yang pertama poinnya 1, milih 2 poinnya jadi seperti Likert scale lah kira-kira begitu. Oke, ada kendala sedikit dengan internet, sebentar saya refresh dulu ya. Nah ini, lazim ya kadang-kadang internetnya putus di sini. Oh iya, oke. Nah kita masuk pertanyaannya misalnya kan gini ya, misalnya the course kita buat yang Likert ya, the course is, interesting. Nah, ya kita buat, labelnya Q3 saja ya, oke, supaya gampang saja. Nah, kemudian di sini multiple choice value-nya kita bisa assign ya, kita caranya dengan menggunakan, apa ya, slash ya, pakai slash. Jadi misalnya satu itu artinya, misalnya strongly disagree, ya. Kemudian 2 misalnya disagree, 3 agree, kemudian 4, strongly agree, ya. Oke. Nah, kita save. Nah, di sini dia, si siswa nanti akan memilih salah satu, tetapi pilihannya itu sudah di-assign dengan angka ya. Jadi setiap dia membuat satu pilihan itu akan dihitung angkanya berapa. Nanti kita akan lihat hasil analisanya. Oke, kemudian, saya akan mencoba membuat yang lain ya, yang di sini numeric answer ya. Kita coba dulu numeric answer, mmm, ya. Dengan membuat numeric answer itu pilihan jawabannya hanya bisa diisi dengan angka ya. Jadi dari apa, tidak bisa huruf, harus angka. Misalnya sebelum sambil dia jalan, saya pikirkan dulu contoh soalnya. Misalnya, mmm, apa ya, oke kita buat yang sederhana saja. Misalnya from 1 to 10, how challenging ya, do you think this course is ya, oke. Ya, kita buat misalnya Q04, kemudian range-nya, nah kita bisa bikin range di sini, jadi jawabannya 1 sampai 10 tadi ya. Jadi kita memaksa, mereka tidak boleh menulis angka misalnya 12 ya, atau misalnya menulis huruf A. Jadi kita paksa mereka membuat pilihan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang kalau tidak diberikan, pilihan seperti itu memang, ada data yang sayang kalau diisi tapi kemudian tidak terlalu berguna gitu ya. Oke, kita save dulu, save changes. Oke, kita sudah punya satu pertanyaan lagi berbentuk numerik. Saya akan ganti,
kita akan buat, satu lagi ya, berikutnya kita akan coba yang short answer ya. Nah, jadi misalnya kita ingin buat satu pertanyaan yang jawabannya singkat saja ya, mungkin dalam satu kata atau, 2 kata ya. Misalnya gini, write one topic atau subtopic ya, subtopic that you would like to learn more ya. Oke, nah kita coba yang seperti ini misalnya labelnya Q berapa tadi, Q5, text field-nya ini ukuran, nya 30 huruf ya, 30 karakter, ya ini cukup panjang ini, sepertinya mungkin kurang lebih sama dengan label ini. Maksimum karakternya supaya dia tidak nulis terlalu banyak, misalnya kita katakan harus paling banyak misalnya 40 lah, gitu ya, misalnya begitu. Kemudian kita klik save changes, nah maka akan ada yang, berikutnya ya. Kalau kita coba nih misalnya saya akan tuliskan, lebih panjang daripada, berapa tadi 40 huruf ya, 40 karakter. Nah ini dia akan stop sendiri, jadi ndak bisa diisi. Oke, kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Sekarang saya akan mencoba, menggunakan yang ini, longer text answer. Nah, misalnya, what are the strength ya, of this course. Nah, ini kita minta opinion, jadi cukup panjang ya, harus cukup panjang, Q6. Kemudian, lebarnya tadi kita buat saja enggak apa-apa 30, line-nya mungkin, di sini default-nya adalah 5 line, kita buat misalnya, 8 lah ya, 8 line mungkin cukup panjang, jadi kotaknya nanti akan cukup lebar. Oh iya, dan saya lupa tadi bahwa di atas ini ada, check button ya, mengatakan apakah dia required atau tidak. Ini kita biarkan saja dulu ini ya, supaya karena nanti saya akan mencoba bagaimana siswa mengisinya. Saya tutup saja dulu, save changes. Nah, kita sudah punya, sekitar 6 bentuk pertanyaan, dan kalau Anda periksa lagi nanti akan ada beberapa yang lain, termasuk juga fitur-fitur organisasi. Misalnya kita bisa membuat satu kotak untuk information, misalnya oh ya, kemudian ada label, ada, page break ya, kita pecah menjadi beberapa, baris ya, itu nanti bisa digunakan ketika diperlukan. Nah, kita save saja dulu. Nah, ini adalah, bentuk polling-nya kira-kira nanti akan dilihat oleh siswa, dan nanti kita akan mencoba untuk membuat satu video bercerita tentang, eee, bagaimana, tampilan siswa mengisi polling dan bagaimana hasil analisanya. Saya pikir, sementara itu dulu. Nah, pada bagian kedua ini saya tadi sudah menjelaskan langkah-langkah pembuatan bentuk-bentuk soal atau bentuk-bentuk, pertanyaan yang akan kita masukkan ke dalam polling, dan tadi sudah bisa kita lihat bahwa ada banyak sekali pilihan-pilihan yang, cukup fleksibel ya, digunakan untuk membuat sistem penilaian, atau evaluasi sebuah kelas. Jadi kita bisa mengumpulkan, data ya, baik yang kuantitatif maupun data yang open ended yang kualitatif yang bentuk pernyataan ya, tanggapan-tanggapan. Nah, ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin ya, dan, tadi kuliah selesai, tapi boleh juga kita gunakan nanti sebagai polling untuk, pembuka kuliah ya, misalnya mengukur dulu pengetahuan siswa terhadap, topik yang akan dibahas. Nah, ini beberapa alternatif. Hanya silakan gunakan, imajinasi kita, bahwa banyak sekali, cara-cara penggunaan feedback yang dapat membantu kita membuat sebuah kelas yang optimal. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hidupkan notifikasinya sehingga Anda akan mendapatkan update setiap saya mengupload video atau konten-konten baru. Dari saya itu dulu, terima kasih. Sampai bertemu. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.